Ayo, buat kalian. Buat kalian, berapa banyak kalian komentar ayo. Berapa banyak aturan yang nyusahin rakyat? Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, kepala sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang satu orang ya, pengusaha dia terkenal ya. Loh, buat yang tahu nih ya, silakan komentar. Dia namanya dikenalnya, ini orang Madura pasti tahu nih, Haji Her. Oke. Gua kenal nama dia ini waktu gua kan sekarang ini ya sebagai prolog dulu nih ya. Gua ini kan di Madura, baru pindah di Madura. Udah 6 bulanan ya setelah kita ngurusin kasus Wasim waktu itu ya. Ngurusin kasus Wasim yang dia ngaku ulama dari Madinah itu, ya alhamdulillah selesai kasusnya dengan baik. Wasimnya ngaku salah, minta maaf ya kan. Nah dari situ karena gua hobi mancing ya, alhamdulillah gua dapat punya perahu mancing itu. Ada orang baik bilang begini, Babe kalau dibeliin perahu mancing mau pindah Sampang. Gua kalau ada perahu mancing suka ya mancing. Akhirnya gua pindah Sampang. Oke, singkat cerita, gua di Sampang berapa lama sambil tetap keliling ya, tetap ngejalanin tugas gue jadi aktivis. Gue kenal beberapa tokoh ulama, beberapa tokoh di sana yang menceritakan tentang orang ini, namanya Haji Her. Dia ini pengusaha rokok ya, bisa dibilang pengusaha rokok yang ilegal katanya, orang sih ilegal, non pajak. Ada beberapa teman gue dekat sama dia, dekat sama Haji Her ini. Dia temen gue ini mau ngajak gitu, ketemu Haji Her. Gue bilang nggak mau gue. Gue rada takut kalau ketemu pengusaha itu guys. Ya, bukan takut sama pengusahanya ya, bukan. Gue takut ntar kedatangan gue itu bisa disalahartikan gitu. Ntar dikira gue minta duit. Kagak, nggak. Cuman gue jujur aja, gue suka sama pengusaha yang model kayak Haji Her ini. Walaupun gue nggak mau datengin dia ke rumahnya ya, nggak deh, jangan sampai ya. Kalau ketemu di jalan ya ahlan wa sahlan, kalau ketemu di acara mungkin ya ahlan wa sahlan ya. Tapi kalau gue harus datang ke rumahnya silaturahim, enggak, entar disalahartiin gue, entar gue dikira datang mau minta apa, kagak. Cuman gue jujur aja, gue suka cara dia. Gue guys sekitar tahun 2010 itu gue pernah mencoba membeli tembakau di daerah Pamekasan sama Sampang. Buat kalian yang nggak tahu ya, di Pamekasan sama Sampang itu kalau bulan-bulan kemarau, kalau musim-musim kemarau mereka itu para petaninya menanam tembakau. Nah kebetulan gue masuk di Sampang kemarin itu pas lagi musim-musim tembakau. Nah di 2010-an itu ya, gue pernah beli tembakau di sana. Harga tembakau itu murah guys, murah banget. Ada paling mahal 8.000 kalau nggak salah dulu itu. Kenapa? Karena memang tembakau hanya dibeli beberapa perusahaan besar aja. Jadi ada beberapa PT, gue nggak nyebutin PT-nya ya, yang kalian tahu rokoknya gede-gede dah ya. Jadi petani itu terpaksa mau jual kemana lagi? Petani ya jual ke situ dan harganya murah. Tapi semenjak ada kehadiran dia nih, Haji Her nih, itu alhamdulillah petani mendapatkan harga yang signifikan. Ya walaupun kata orang-orang itu rokok ilegal merugikan negara, enggak menguntungkan rakyat. Gua kalau bilang
Yang penting rakyat, yang penting itu rakyat. Mestinya aturan pemerintah itu nyenengin rakyat. Jangan cuma nyenengin pemerintah doang, kan gitu. Ada beberapa perusahaan atau pengusaha itu bekerja sama dengan pemerintah, dengan oknum pemerintah, tapi yang susah rakyat. Nah kalau Haji Her ini enggak dia. Dia alhamdulillah dengan hadirnya dia, para petani tembakau itu punya pilihan untuk menjual. Enggak dimonopoli lagi sama perusahaan-perusahaan besar. Dan itu gue salut. Gue kenal nama doang, walaupun gue udah berapa bulan tinggal di Sampang ya. Teman-teman gue, nah ini yang nonton, teman-teman gue yang nonton pasti tahu tuh. Ada beberapa teman gue yang dekat sama Haji Her ini ngajak gue untuk ayo be kita silaturahim ke tempatnya Haji Her. Gue bilang nggak mau gue. Kalau silaturahim ke rumahnya ulama, ayo. Ke rumahnya kiai, ayo. Ya kalau gue silaturahim ke rumahnya pengusaha kaya, serem. Gue takutnya apa? Ntar gue dikira minta duit atau minta apa, kagak gue. Dan konten gue kali ini pun ini ngebahas dia, itu muncul dari hati, nggak ada request, nggak ada apa. Nggak ada. Cuman jujur aja gue suka sama nih orang karena dia memberi kabar buat para petani, itu kabar yang baik gitu. Memberi para petani tembakau pilihan untuk menjual tembakonya dengan harga terbaik. Lu kebayang gak sih? Para petani tembakau itu ternyata susah guys ya. Nanamnya lama ya kan. Udah gitu ngeringinnya lama. Dan kalau kena hujan rusak udah. Rusak dah. Tembakau itu kalau kena hujan rusak. Nah dengan adanya Haji Her ya, pengepul tembakau itu jadi macam-macam, ada variasi. Petani nggak harus jual ke perusahaan-perusahaan yang merek rokoknya udah terkenal itu ya. Ya, gudang gula, ya kan? Sampo Erna. Ya, nah kalau apa itu bahayanya? Ya dimonopoli sama mereka nanti. Akhirnya petani mau jual kemana kesian? Kalau gudang-gudang besar itu bilang 5.000, mau jual kemana sementara mereka udah nanam. Tapi dengan adanya Haji Her, alhamdulillah harga itu bisa sampai 50.000, bisa sampai bahkan ada yang 70.000 katanya, tergantung kualitas. Nah itu sangat membantu masyarakat. Walaupun ya katanya itu dia ilegal. Nah tadi gue nih scrolling gue dapat video tentang dia. Ini asik, pernyataannya dia itu asik. Ini dari media Jatim. Kita dengerin sama-sama ya guys sambil kita reaksi. Mana ada pengusaha yang benar 100% secara aturan? Mana ada pengusaha yang benar 100% secara aturan? Sepakat. Itu gue sepakat. Bahkan gak sedikit ya, pengusaha-pengusaha itu bekerja sama dengan oknum-oknum. Dan itu yang kita alami di Kota Baru sekarang. Perusahaan-perusahaan besar itu bekerja sama dengan oknum-oknum, akhirnya yang rugi rakyat. Ini benar nih omongannya dia kali ini. Dan gue setuju. Selama itu memberi keuntungan kepada rakyat, khususnya rakyat miskin, rakyat ekonomi menengah ke bawah, gue setuju. Walaupun sekali lagi ya, gue gak mungkin datengin Haji Her ke rumahnya. Enggak mau gue. Karena apa? Dia orang tajir. Gue takut ntar Babe Aldo dibandrolin harga sama dia. Kagak, gue gak ada harganya. Gue rakyat. Jadi gue konten ini murni karena kepentingan rakyat yang gue setuju dari apa yang dilakukan oleh Haji Her. Lanjut. 99,99% pengusaha itu salah secara aturan. Iyalah, artinya mungkin ya, kalau gue mencoba mengartikan apa yang diucapkan Haji Her ya, pengusaha mana ya itu kayak sekarang kita lagi ngomongin pertambangan di Kalimantan Selatan. Itu kalau kita mau jujur dicek bener-bener aturannya, banyak yang kena itu. Cuman kan gampang kalau ada orang dalam, ya kan? Kalau ada orang dalam gampang itu bisa diatur gitu mungkin ya. Lanjut. Mun acaca aturan, tore. Nah ini mun acaca aturan, tore. Gue mulai bisa bahasa Jawa. Engkau setia bisa ngocak Madura, keng kita fase. Polana kita diraji reng Madura. Tang raji ki reng Jakarta, bi reng Purwakarta.
Hengki. Ya. Kalau mau ngomongin aturan Tore, mari Tore itu ayo silakan. Ya, Haji Her sebut pengusaha 99 cara yang terpenting bermanfaat untuk orang lain. Ini keren ini keren. Andai kata semua pengusaha itu begini ya guys ya. Kadang-kadang yang bikin aturan juga, yang bikin aturan gini ya. Kadang-kadang aparat penegak hukumnya yang mestinya menegakkan hukum malah milih-milih gitu. Ada kan oknum-oknum begitu ya? Oke, lanjut. Share apa sudut pandang pengusaha? Di mana pengusaha yang benar 100% secara aturan? Hari gini ngaki kapi pakai LSM kapi si wartawan. Dengerin nih yang LSM wartawan nih. Saya juga wartawan Kak Haji. Saya juga wartawan. Tapi jujur aja saya pendapat pribadi saya setuju dengan apa yang antum lakukan. Karena antum sudah menolong rakyat gitu. Karena lu udah menolong rakyat. Gue kalau pakai antum berasa kayak sama kiai ya. Kadang soalnya dia lagi depannya para kiai-kiai itu ya, para ulama-ulama ya. Lanjut. Kedingaki. Dengerin. Marah, ada debat berkok. Mana ada pengusaha yang benar 100% secara aturan? Sepakat gue. Itu sepakat karena kita udah banyak menemuin oknum-oknum yang begitu ya kan? Banyak itu. Banyak. Dan kalau mau jujur ya. Tapi kan kita tahu guys, kadang-kadang kan hukum itu bisa tajam ke sisi sini, tumpul ke sisi yang lain. Bahkan yang udah terbukti korupsi aja bisa lebaran di rumah kemarin ya. Aduh. Lanjut. 99,99% pengusaha itu salah secara aturan. Mun pada caca aturan, setia. Hotel, restoran, tutup kepiro. Apa boleh pabrik rokok? Salah melolo. Apalagi pabrik rokok salah melolo ya. Jadi kan memang guys ya ada tuh ya di Madura tuh gua termasuk salah satu yang menikmati itu. Ya gue salah satu menikmati di Madura gue beli rokok dengan segala macam merek yang nggak mahal-mahal yang rasanya juga nggak kalah sama rokok-rokok yang bermerek-merek itu. Ya itu sangat membantu masyarakat gitu. Masyarakat yang mana? Petani tembakaunya. Itu kalian nggak ngerasain sih jadi petani tembakau. Susah loh, belum pupuknya, jaganya, motongnya, jemurnya. Wih, ribet. Lanjut. Mangkan Jepang gempang meloloh. Terutama bagi media-media. Makanya jangan gampang-gampang nyalain pengusaha gitu ya. Selama manfaat kakak. Ya kalau lu nggak manfaat buat rakyat ya gue omongin juga lu. Tapi kenapa gue bela? Bukan bela ya, setuju. Karena lu memang gue ngelihat itu. Gue selama 6 bulan tinggal di Sampang juga gue ngelihat bahwasanya petani-petani tembakau itu bahkan nih ya guys ya sudah berlangsung beberapa tahun. Kalau habis panen tembakau ya sekarang ini kalau habis panen tembakau alhamdulillah petani itu makmur. Ada yang beli motor, ada yang beli mobil. Makmur. Kalau dulu mana ada gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin yang dulu. Sekarang adanya di Her alhamdulillah. Makanya sebetulnya aturan itu kan nyenengin rakyat. Ini kadang-kadang aturan nyusahin rakyat. Ayo buat kalian berapa banyak kalian komentar ayo. Berapa banyak aturan yang nyusahin rakyat? Lu tahu rokok-rokok yang dikuasai oleh pabrik-pabrik besar itu harganya berapa? 20 sekian ribu ya. 20 sekian ribu. Ternyata bisa ada yang dibuat dengan harga yang 10 ribu. Dan rasanya kurang lebih. Jadi yang mahal adalah aturannya. Dan nanti yang susah siapa? Petaninya. Coba pemerintah itu bikin aturan yang sekiranya nguntungin rakyat gitu, bukan yang nguntungin pengusaha aja. Lanjut. Jepang gempang nyerang pengusaha-pengusaha lokal. Kok salah? Salah kepi. Jangan gampang-gampang nyerang pengusaha lokal. Kalau gua ngelihatnya Kak Haji, pengakuan lu ya memang ya, lu bilang iya salah. Tapi paling tidak gua melihat sisi baiknya di sini rakyat mendapatkan manfaat, petani tembakau mendapatkan manfaat dari lu. Mereka hidupnya alhamdulillah taraf hidupnya ekonominya meningkat. Para petani tembakau ini meningkat taraf ekonominya sekarang semenjak ada lu gitu. Nggak apa-apa ya gua ngomong lu gua sama orang Madura ini ya.
Ini buat teman-teman gue di Madura, saudara-saudara gue di Madura, silakan di-share ya, silakan di-share. Dan ini pendapat pribadi gue ya, ini pendapat pribadi gue tentang keberadaan Haji Her. Gue udah kenal namanya lama, semenjak gue di Madura 6 bulan lalu ya. Sekarang gue udah ternak kambing di sono juga. Dan ini ada kesempatan gue ngelihat tadi scroll ada dia. Lanjut ya. Nggak salah Kapi. Kalau kita bicara aturan, memang kita ini banyak salah secara aturan. Bukan cuma kita, seluruh pengusaha. Iya. Cuma sekarang ini adalah bagaimana caranya, seberapa manfaat kita buat orang lain. Nah, sepakat. Seberapa manfaat kita buat orang lain, dan itu sesuai dengan agama yang gue anut ya. Islam, kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi memang ini kesimpulan analisa gue ya. Sekali lagi, gue nggak pernah ketemu sama Haji Her, nggak pernah. Dan konten ini bukan suruhan siapa-siapa. Ini murni gue harus bisa bersuara. Ini karena pemerintah juga perlu tahu bahwasannya selama membuat aturan, tolong aturan itu yang menguntungkan rakyat. Jangan dibalik. Aturan cuma nguntungin pengusaha, nguntungin oknum pejabat, jangan. Nanti yang kayak rokok dipajakin tinggi. Yang kayak rokok nih kebutuhan masyarakat, kesian. Tapi batu bara nggak dipajakin, nikel nggak dipajakin. Kan ngawur itu aturan. Dan yang paling utama adalah keberadaan seorang Haji Her, dan mungkin ada beberapa Haji Her yang lain di sana, itu telah membantu para petani tembakau. Sehingga tembakaunya itu bisa dijual dengan harga yang layak. Bukan harga ditekan oleh oligarki yang udah punya perusahaan gede itu, bukan. Kalau umpamanya orang-orang kayak Haji Her nggak ada, akhirnya cuman beberapa perusahaan itu aja yang ada gudang tembakau di sana. Petani mau nggak mau ke situ. Kalau gudang itu bilang ini 7.000, ya 7.000 lah. Untungnya ada dia nih, dia bisa ngolah tuh tembakau, dan hasil olahannya gue ngerasain. Dan itu aparat di sana tahu kok, tahu ada itu rokok itu ada. Gue ngerasain harganya murah dan bagus, enak. Gue kan perokok guys, jadi gue tahu. Bahkan gue udah mulai stop tuh menggunakan rokok yang pabrikan gede, karena gue lebih memilih uang gue untuk rakyat Indonesia gitu. Oke, itu aja ya kesimpulannya. Haji Her, mudah-mudahan lu tahan dan mudah-mudahan lu terus ngasih manfaat buat petani. Gua ngonten lu ini bukan karena pengen ngejilat lu, kagak. Gua juga nggak mau tuh silaturahim ke rumah lu, bukan karena lu bukan orang baik, bukan. Gua ngejaga diri gue jangan sampai gue jadi penjilat gitu kayaknya. Mau ditakerin gue, nanti babe kesana cuman mau minta apa? Cabis ya, kalau orang Madura bilang kagak. Tapi kalau ketemu di jalan ahlan wa sahlan, ya kita nggak ada masalah. Dan gue bukan orang yang suka lu secara duit lu, bukan. Tapi gue setuju sama apa yang lu lakuin di Madura karena mengangkat taraf hidup para petani tembakau. Gue Babe Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata aturan itu bisa nyenengin rakyat ya, enak gitu ya. Atau pengusaha jangan kerja sama oknum pejabat deh, pengusaha sama rakyat aja gitu. Tapi rata-rata kayaknya pengusaha sama oknum pejabat ya. Komentar.